Oke, halo, selamat datang kembali teman-teman di channel Teman Lomba dan kali ini juga bareng aku Alfred yang bakal menemani teman-teman buat bahas soal. Dan seperti biasa ya, kita bakal bahas soal Excel dan kali ini kita bakal apa nih? Latihan Excel admin untuk event atau seminar. Barangkali teman-teman di kuliahan atau mungkin di kantor teman-teman sebagai admin event atau mungkin kegiatan-kegiatan korporat atau lain sebagainya dan butuh buat pendataan gitu kan gunain Excel ini gitu ya. Dan seperti biasa teman-teman soal-soal di kita tuh di teman lomba itu yang pertama pasti ada petunjuknya dulu. Jadi teman-teman kalau misal mau nyoba sendiri ngerjain itu bisa banget ikutin aja petunjuknya biar gak bingung. Dan kalau mau ikut ngerjain di rumah masing-masing teman-teman bisa klik aja link kumpulan soal yang ada di deskripsi teman-teman gitu ya. Kalau misal nanti selama pengerjaan ada bingung atau hal yang ingin dikonsultasikan teman-teman atau mungkin teman-teman yang lagi nyimak video ini bingung nanti ya itu bisa banget komen di kolom komen teman-teman. Nanti aku bantu balas juga gitu. Nah, di sini juga ada tabel utama yang mana banyak sel kosong, tentu perlu kita isi, perlu kita kerjakan. Dan di sini ada tabel referensi ya teman-teman gitu ya. Karena nanti kita bakal gunain dia buat ngisi tabel-tabel atau sel-sel yang kosong ini gitu. Nah, langsung aja tanpa berlama-lama kita mulai. Let's go. Pertama, ambil nama peserta, kategori peserta, dan kota dari tabel peserta menggunakan VLOOKUP berdasarkan ID peserta. Oke, ini udah jelas banget ya teman-teman. Pertama, pakai VLOOKUP. Gunain ID peserta untuk cari, nah dari sini tabel peserta. Masuk, masukkan lagi. Jangan lupa kasih tanda dolar gitu kan. Kenapa kalau teman-teman pakai tabel array, dia kan misalnya gak mau geser kanan kiri atas bawah, ya mau tetap yang itu tabel array-nya biar gak geser-geser gitu kan. Teman-teman harus atau wajib pakai tanda dolar gitu kan sebelum angka dan sebelum huruf gitu ya, biar dia tetap. Selanjutnya masukin call index number. Di sini ada petunjuknya teman-teman. Jadi kalau Excel itu sekarang udah canggih banget. Jadi misal teman-teman gunain suatu fungsi terus lupa gitu kan. Ini masukin apa lagi ya? Ini perlu apa aja yang harus diinput gitu kan. Maka teman-teman ikutin aja petunjuknya. Tadi kan kita udah masukin tabel array. Sekarang masukin call index number. Untuk nama peserta call index numbernya itu 1, 2. Nah, masukin 2 tuh teman-teman. Terus false karena kita ingin hasil yang eksak. Nah, ke bawahnya tinggal drag and drop aja, teman-teman. Nah, kemudian untuk kategori dan kota, kalau teman-teman sadar, dia kan dari tabel array yang sama. Lookup value-nya juga kayak di peserta, gitu kan. Jadi sebenarnya ini tuh bisa kita Ctrl C, Ctrl V di sini, teman-teman untuk kategori. Tapi ada yang perlu kita ubah dulu. Kira-kira apa nih? Satu, apa nih? Apa nih? Oke, kalau teman-teman sadar, ini tuh yang perlu kita ubah adalah si call index number-nya gitu karena lookup value-nya sama, tabelnya sama, false-nya juga sama karena kita mau hasil yang eksak. Call index number-nya untuk kategori itu 1, 2, 3 ya teman-teman, maka kita ubah jadi 3 dan enter. Nah, ke bawahnya teman-teman tinggal drag and drop aja. Udah dapat gitu kan. Untuk yang kota juga sama gitu kan. Tinggal call index number-nya ganti 1, 2, 3, 4. 4 untuk kota. Nah, kenapa sih nggak ngetik ulang biar gak capek aja teman-teman dan biar cepat karena kita dituntut untuk cepat dan tepat gitu ya. Kemudian untuk nama paket, ambil nama paket, tipe event dan biaya paket dari tabel paket menggunakan VLOOKUP berdasarkan kode paket berarti dari tabel array yang ini teman-teman. Masukin lagi VLOOKUP teman-teman, kan? Lookup value-nya ini, tabel array-nya yang ini. Dan jangan lupa pakai tanda dolar. Shortcut-nya Fn F4. Nah, biar langsung auto. Terus pertama nama paket call index number-nya 1, 2. False. Oke, ke bawahnya teman-teman drag aja. Nah, ini gitu kan. Sama kayak tadi. Dia kan tabel array-nya sama. Lookup value-nya sama. Cuma yang beda itu call index number. Untuk tipe event itu 1, 2, 3. 3 ya. Tinggal diubah aja jadi 3 gitu kan. Drag and drop lagi teman-teman. Untuk biaya paket juga sama. Dia jadi 4 ya. Kenapa 4? 1, 2, 3, 4. Kemudian teman-teman drag and drop lagi.
Nah, selanjutnya untuk diskon, kita lihat lagi petunjuknya. Diskon itu ketika apa? Kalau dia statusnya mahasiswa dapat diskon 20%. Kalau alumni dia dapat diskon 15%. Kalau umum 0%. Berarti ada tiga kondisi yang ingin kita cek. Dan kalau ada kata jika gitu kan, artinya kita pakai fungsi logic. Kita pakai if normalnya. Tapi mungkin sesuaikan lagi, kebetulan kita pakai fungsi if gitu. Status itu mana sih? Nah, ini kategori. Jadi, gitu kan, sama dengan if, gitu kan. Kategorinya sama dengan eh, mahasiswa, gitu kan. Maka dia tuh dapat diskon 20%. Diskon 20% berarti 0,2 dikali biaya paket dia, koma, gitu kan. Kalau dia tidak terpenuhi, gitu, oke, maka cek lagi, if lagi. Apakah dia itu sama dengan alumni? Kalau alumni dia dapat diskon berapa? 15 atau 0,15 kan dikali biaya paketnya. Nah, selain itu dia 0 gitu ya, teman. Jadi ini ngeceknya gitu. Pertama, ngecek dulu dia mahasiswa enggak. Kalau mahasiswa, dia dapat diskon 20%. Kalau bukan atau tidak terpenuhi si mahasiswa itu, maka dia ngecek lagi apakah dia alumni. Kalau alumni, dia dapat diskon 15%. Kalau bukan, dia 0. Kalau bukan alumni dan bukan mahasiswa. Tinggal diantar aja teman-teman. Dan ke bawahnya bisa di drag and drop. Oke, udah ya. Gitu aja teman-teman, mudah ngecek aja. Nah, kalau teman-teman cek, mahasiswa dapat 20%, umum dia 0, alumni dapat 15% dari biaya paketnya. Nah, biaya admin, kita cek. Biaya admin adalah jika metode bayar sama dengan transfer maka 0, selain itu 5.000. Artinya kita cuma ngecek satu kondisi aja. Nah, sama dengan if gitu kan. Metode bayarnya, sorry. If kan, metode bayarnya sama dengan transfer gitu kan, maka dia 0, selain itu dia bayar 5.000. Terus ke bawahnya drag and drop aja, drag and drop. Nah, karena dia QRIS dapat admin 5.000 dan lain sebagainya. Yang transfer dia 0. Kemudian untuk total bayar kita cek lagi total bayar, biaya paket dikurangi diskon ditambah biaya admin sama dengan biaya paket dikurangi diskon ditambah biaya admin. Ini penjumlahan atau perhitungan sederhana aja, teman-teman. Tinggal drag and drop. Oke, udah dapat ya, teman-teman, nilai-nilainya. Untuk status pembayaran, kita cek lagi. Lunas, jika nominal bayar lebih besar atau sama dengan total bayar. Betul. Jadi dia tuh bayar segini. Total tagihan dia segini, gitu kan. Artinya kalau nominal bayarnya lebih besar sama dengan total bayar, ya otomatis lunas, gitu. Tapi kalau misalkan nih, mana lunas gitu kan, cicilan jika nominal bayarnya emang dia bayar tapi ternyata kurang dari total bayar gitu, belum bayar jika nol atau kosong gitu. Jadi kita cek dulu sama dengan if gitu kan, nominal bayar kurang dari sama dengan total bayar gitu, maka dia lunas. Ya gak sih, lunas tadi ya. Iya. Kemudian if gitu kan, nominal bayar lebih besar dari nol, ya otomatis dia bakal cicilan. Pakai huruf C-nya gede harusnya. Biar enak cicilan. Selain itu, gitu kan, dia belum bayar. Iya, belum bayar. Nah, ini artinya ngecek dulu teman-teman. Pertama, gitu kan, ketika nominal bayar kurang dari sama dengan total bayar atau total tagihan, maka dia statusnya lunas gitu. Karena ya dia bayarnya lebihan malah atau sama gitu kan. Tapi kalau sebenarnya dia udah gak terpenuhi gitu, dia bayar ternyata, tapi ternyata lebih kecil gitu kan dari total tagihannya, maka dia bakal ngecek lagi apakah dia lebih besar dari nol, artinya dia ada pembayaran gitu kan.
maka dia masuknya cicilan karena belum lunas. Tapi kalau dia sama sekali belum bayar sedikit pun, gitu kan, maka dia jadi belum bayar. Gitu. Lanjut teman-teman. Nah, di sini ada pertanyaan teman-teman. Coba ini tuh kayaknya kebalik. Ini tuh kebalik. Harusnya itu ketika total bayar kurang dari, ya, sama dengan nominal bayar. Ya, ini aku malah ketika nominal bayar kurang dari sama dengan total bayar. Harusnya itu dibalik. Atau teman-teman bisa kayak gini. Nah, ada yang kebalik ya. Jadi teman-teman perhatikan lagi logika yang teman-teman pakai gitu ya. Lebih besar kurang dari gitu kan. Kalau ini kan jadinya benar. Ketika dia nominal bayarnya lebih besar dari sama dengan total tagihan atau total bayar, maka dia ya lunas gitu. Kalau tadi kan salah gitu. Ketika dia nominal bayarnya lebih besar kurang dari sama dengan total bayar, maka dia lunas. Salah kan? Kebalik-balik gitu. Makanya harusnya yang benar adalah ketika nominal bayarnya lebih besar sama dengan total bayar atau total tagihan, baru dia lunas. Ke bawahnya teman-teman tinggal drag and drop aja. Nah, buat ngeyakinin teman-teman bisa cek gitu. Ini lunas karena benar tagihannya lebih kecil dari nominal bayar. Ini dia belum bayar karena nol. Ini dia udah bayar tapi ternyata nominalnya masih kurang gitu kan. Makanya di sini dia cicilan. Cicilan gitu ya, teman-teman. Jadi dicek lagi aja setelah teman-teman ngitung gitu apakah kondisinya benar gak sesuai dengan real case-nya gitu. Jangan udah pakai rumus ngerasa bener aja lewat aja. Akhirnya ternyata pas dicek di akhir salah gitu. Makanya tetap harus teliti. Selanjutnya, sertifikat layak jika status pembayaran sama dengan lunas dan ada fungsi dan. Berarti kita pakai fungsi N. Nah, kalau ada dan, artinya ada dua kondisi dan dua kondisi tersebut wajib terpenuhi. Jika cuma salah satu yang terpenuhi, maka dia belum memenuhi syarat akhir gitu. Artinya nanti value yang dihasilkan itu value false gitu. Tapi ketika dia terpenuhi kedua syaratnya, maka dia jadi true. Layak jika status pembayaran lunas, jadi udah lunas bayarnya dan kehadiran lebih besar dari sampai dengan 75%. Oke. Artinya kita pakai fungsi logika lagi, teman-teman. If gitu kan. Status pembayaran. Oke. Karena ada dua kondisi, kita harus pakai fungsi N dulu. N gitu. Ketika gitu kan. Status pembayaran sama dengan lunas gitu ya. Dan tadi kehadiran sama lebih besar sama dengan, ya. Iya, lebih besar sama dengan 75%, itu kan. Maka dia layak. Selain itu dia belum layak. Oke, jangan panik gitu kan, dia cuma oke. Ada yang salah di tanda kurung tutupnya. Lebihan, tinggal di oke aja. Dan drag and drop teman-teman kalau udah. Nah, ini kenapa belum layak gitu kan ini? Karena dia belum lunas. Oke, kehadirannya lebih besar dari 75% karena dia 85. Tapi dia masih cicilan. Artinya tadi harus terpenuhi, dia harus lunas dan kehadiran dia harus lebih besar sama dengan 75%. Kemudian prioritas follow up. Prioritas follow up ini prioritas statusnya. Jika status pembayaran bukan lunas atau sertifikat belum layak. Jadi artinya ketika si sertifikatnya belum layak gitu kan, atau pembayarannya itu belum bukan lunas gitu, mungkin dia cicilan, mungkin dia belum bayar gitu kan, itu wajib kita follow up gitu. Makanya di sini gitu kan sama dengan if gitu kan. Ini karena atau dia pakai fungsi or or status pembayarannya bukan lunas, kita bisa pakai fungsi kurang dari lebih dari gitu kan untuk menyatakan bukan bukan lunas gitu kan.
atau sertifikatnya belum layak, atau sertifikatnya sama dengan belum layak. Maka dia tuh berupa prioritas. Tas selain itu dia apa? Selain itu dia bukan prioritas atau apa? Nggak ada sih dikasih tahu. Jadi prioritas jika pembayaran lunas, bukan lunas atau kayak berarti normal atau aman lah ya kita anggapnya. Aman, 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 aman. Oke, tinggal drag and drop aja teman-teman. Nah, kita belajar ngecek kembali. Pertama, dia ngecek apakah statusnya selain lunas. Artinya kalau selain lunas, ketika statusnya misal belum layak, status bayarnya belum bayar atau cicilan, maka dia wajib kita follow up karena prioritas. Atau kalau sertifikatnya belum layak gitu kan, maka kita juga wajib follow up atau statusnya prioritas gitu. Jadi cukup satu terpenuhi maka dia bakal ngasih value if true karena or ya teman-teman satu kondisi terpenuhi maka dia valid gitu ya. Itu terus estimasi kirim sama dengan mana? Estimasi kirim dari tabel SLA. Oke, udah estimasi kirim. Nggak ada sih di sini. Oke, karena nggak ada biasanya itu kalau estimasi kirim teman-teman. Ada deh. Ah, di sini, sorry, sorry, kelupaan. Oke, estimasi kirim. Nah, estimasi kirim di sini ya, teman-teman. Oke, berarti estimasi kirimnya sama dengan gitu, pakai halukup. Lupa ternyata ada di bawah. Terus pakai nama kota. Mana nama kota? Nama kota, kemudian di sininya ini tabel array-nya pakai tanda dolar. Aku gak pernah bosan ngingetin kalau pakai tabel array pakai tanda dolar biar gak geser kanan kiri. Terus dia untuk raw index number-nya dua ya, satu, dua, kemudian false. Nah, udah tinggal teman-teman drag aja and drop otomatis. Gitu teman-teman, alhamdulillah akhirnya soal ini selesai juga. Dan kalau misalkan teman-teman ada yang bingung gitu kan, ingin konsultasi, bisa banget teman-teman tulis aja di kolom komentar, nanti bakal aku tanggapi kok, aman aja. Kalau misalkan teman-teman mau nyoba latihan soal di rumah masing-masing, bisa klik aja link kumpulan soal yang ada di deskripsi video ini gitu. Kalau misalkan mau belajar dulu nih dari dari dasar sampai medium, materi Excelnya, teman-teman bisa juga ikut course online kita di deskripsi linknya. Oke, itu aja sih teman-teman. Mungkin kurang lebihnya aku minta maaf. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe biar aku makin semangat buat ngerjain ataupun berbagi materi-materi lainnya. Dan jangan lupa share ke teman kalian kalau memang masih banyak yang mau belajar Excel gitu ya. Dan sampai jumpa di next video teman-teman. See you. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Sehat selalu.